Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Yudha Saputra Bangko dengan NIM 2118117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tutorial bagaimana cara kita membuat HiFi pada project kita Health from Home. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam projectnya. Ya, ini merupakan HiFi dan juga prototipe saya. Keseluruhannya seperti ini. Saya menambahkan screen, eh, menambahkan screen lagi dari Lofi-nya sehingga total screen yang saya punya adalah 26 screen. Kemudian untuk yang saya presentasikan merupakan screen atau frame dari user exercise screen dan juga detail exercise. Kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya tingkat kerumitannya lebih sulit daripada yang lain karena kita harus memasukkan gambar, mengatur opacity gambar tersebut, terus kita mengatur gradient warnanya, kemudian kita masukkan aset, lalu kita menambahkan sedikit animasi di sini. Oke, bisa kita mulai. Nah, yang pertama kita akan lanjutkan saja dari Lofi kita ya. Nah, di Lofi kita kan seperti ini atau wireframe dari user exercise screen. Nah, untuk warnanya di sini kita akan mengatur warnanya dulu. Yang awalnya adalah abu-abu, kita beri warna gradient. Cara mengatur gradient adalah seperti berikut. Kita klik warnanya, lalu kita pilih menu gradient. Nah, di sini kan ada dua parameter, di kiri dan di kanan. Nah, ini ada garis bantunya, dan ini bisa kita geser-geser. Nah, untuk yang warna terang ini, kita beri warna sedikit biru, warna biru. Kita kasih warna biru di sini. Lalu untuk biru yang digunakan yaitu nih di UI guide style, kita copy saja. Dan kita balik lagi di warna ini, kita kopas. Nah, dan sudah ada ya. Nah, ini kita geser ke sini. Ini. Kemudian untuk uh, ini kita tambahkan lagi di sini. Kita beri warna yang agak kehitaman. Nah, untuk di sini kita atur warna hitamnya yaitu kita menggunakan ini. Kita kopaskan lagi di sini, kita kopas. Kemudian untuk opacity-nya kita bisa atur menjadi seperti berikut. Sekitar di angka 83. Kemudian untuk bagian warna yang kedua, kita bisa masukkan warna ini. Cara cepatnya jika tidak ingin mengcopy paste suatu hexakode, kita bisa menggunakan color picker-nya. Tinggal kita taruh di sini. Kemudian kita atur opacity-nya jadi 100%. Nah, lalu kita sedikit melakukan penyesuaian. Nah, ini bisa kita turunkan. Oh, kita opacity-nya tetap 100. Yang perlu kita mainkan adalah di sisi gradient 2 dan 3. Ini bisa kita atur menjadi sekitar 96 saja cukup. Biar ada warna kuningnya, karena ini warnanya tidak full hitam, melainkan ada kuningnya. Nah, ini yang salah satu menurut saya sulit karena mencari warnanya itu. Nah, kemudian kita atur di sini supaya pas. Di sini juga kita atur mungkin panjangnya segini full. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bisa ubah warna fontnya menjadi warna putih. Juga iconnya kita ubah menjadi warna putih. Fontnya kita ganti juga menjadi warna putih. Ini juga kita ganti menjadi warna putih. Oke. Setelah itu bisa kita ubah gambarnya. Gambarnya ini bisa icon gambar bisa kita delete terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita masukkan aset. Aset yang kita butuhkan adalah aset
ini kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Nah kemudian di sini bisa kita sesuaikan gambarnya untuk tinggi dan lain-lain. Kita sesuaikan menjadi seperti ini. Nah gambar ini agak susah karena untuk menyesuaikan ukurannya harus detail ya teman-teman. Oke, kemudian bisa kita atur opacity gambarnya ini menjadi sekitar 80%, biar dia agak menyatu dengan background ya. Kita atur segini, enggak sedikit ke bawah 70%. Nah ini menurut saya sudah pas ya. Tuh gambarnya. Setelah selesai kita akan masuk ke bagian ini, bagian aset-aset di sini. Nah ini untuk gradasi warna yang dilakukan atau gradien warna yang diperlukan itu warna biru ini sama biru ini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik 2 kali, kemudian icon ini kita ganti ke gradient. Nah ininya kita geser menjadi seperti ini. Kita geser menjadi seperti ini ya teman. Kemudian untuk pemilihan warnanya bisa kita gunakan color picker. Kita gunakan color picker ini dan juga kita gunakan color picker yang ini. Kemudian untuk opacity yang digunakan bisa disesuaikan. Di sini karena nggak begitu butuh, saya kasih 53. Lalu di sini akan saya kasih, nah ini tetap 100 saja ya. Nah, lalu ini bisa didetailkan segini saja. Ya pas. Mungkin opacity-nya bisa kita kurangin sebelah sini. Tidak, opacity di sini juga bisa kita kurangin. Lalu ini kita geser. Sini saja cukup menurut saya. Nah, lalu fontnya bisa kita ganti menjadi warna putih. Oh, kita blok semua ya. Lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Setelah itu untuk masukkan gambar di sini kita bisa hapus ini dulu. Kita hapus. Kemudian kita bikin rectangle di sini. Rectangle-nya mungkin bisa menyesuaikan ukuran ini ya. Kita klik ini untuk lebarnya 85, tingginya 75,32. 85, terus tingginya 75,32. 75,32. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Nah, lalu kita beri radius sekitar 20. Oh, terlalu lebar, ya terlalu banyak ya, kita kasih 10 saja cukup. Nah, setelah itu mungkin ini bisa kita copy pastekan ke bawah ya nantinya. Nah, tapi ya kita copy pastekan dulu supaya tidak bingung. Untuk backgroundnya bagaimana? Nah itu backgroundnya tidak kita lakukan perubahan biarkan abu-abu karena nanti kita akan melakukan masking gitu, supaya gambarnya bisa dimasukkan.
Ini karena masih belum jelas kan kita belum kasih background color. Ya, kita copy dulu di sini buat penanda untuk ukurannya. Kemudian bisa kita atur lagi pemilihan warna background dari si card ini. Caranya sama, kita klik 2 kali atau kita pilih rectangle di grup 27, kita pilih rectangle. Kemudian di fill-nya kita bisa mengatur gradient. Untuk posisinya ini kita bisa ubah menjadi horizontal yang sebelumnya vertikal. Nah, di sini kita atur lagi untuk warna yang kita gunakan yaitu G3 ini sama ini. Setelah itu kita tinggal mengatur eh, opacity. Opacity saja cukup. Kemudian bisa kita atur eh, ukuran atau jarak dari warna di gradien pertama. Nah, setelah itu bisa kita ganti untuk warnanya. Di sini kita ganti warna putih. Di sini juga kita akan ganti warna putih. Ini bisa kita lakukan dulu untuk semuanya ya. Di sini kita kasih warna ini. Ini kita kasih warna ini. Oh, kita pilih dulu rectangle-nya ya. Nah, kita pilih rectangle-nya, kita atur. Oke. Nah, kita beri warna ini juga. Ini juga kita akan lakukan pemberian warna. Nah, untuk frame-nya ini sendiri bisa dimatikan terlebih dahulu. Lalu untuk desainnya pada frame ini, keep content bisa dinyalakan. Nah, kita di pegangan Cobra ini untuk oh ini ada warna putihnya di sini ya, bisa kita hapus saja. Nah, untuk pegangan data juga bisa kita tambahkan. Kita delete ya kalau ada seperti itu. Oke, itu ini hapus. Lalu kita atur lagi mengenai pengaturan warnanya. Ini sebelah sini. Nah, kita cukup ya. Ini juga kita lakukan hal yang sama untuk pemberian warnanya. Kita lakukan seperti ini.
juga yang di bawah ini. Kita atur lagi opacity-nya, ini seperti yang sebelumnya ya. Kita atur opacity-nya, kita sesuaikan ukurannya. Oke, setelah cocok, kita bisa kopas eh, rectangle ini ya. Kopas satu persatu. Oke, mungkin untuk eh, klip kontennya bisa kita nyalakan lagi ya. Oke, cukup seperti ini aja saja. Kita kasih warna di sini jadi putih. Ini juga kita atur menjadi putih. Kita atur menjadi putih. Saya rasa cukup ini dulu ya. Kemudian untuk eh, frame ini kita bisa nyalakan lagi. Nah, ini kita masukkan gambar ke sini. Langkah awalnya untuk rectangle ini kita masukkan ke dalam grup setiap setiap apa latihan ya. Kan rectangle 61 ini grupnya 22. Rectangle 61 kita masukin grup 22 terus ini. Nah, kemudian ini kita klik kanan lalu kita buat dia sebagai masking. Use X max. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu untuk aset kita, aset launcher digital, kita menggunakan gambar ini. Gambar ini kita geser, kita masukkan dia di dalam frame atau screen user access screen. Gambar ini. Nah, setelah itu setelah ini masuk ke user access screen, ini kita masukkan ke dalam grup grup 22 tadi, tapi dia berada di rectangle-nya. Ini. Kemudian kita bisa melakukan penyesuaian ukurannya segini, lalu kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini dia akan menyesuaikan masking yang telah kita buat ya. Nah, ini kita masukin lagi ke dalam grup 22. Nah, di gambar ini bisa kita sesuaikan masking yang kita buat. Jadi kita jadi kita nggak perlu menghasilkan gambar lalu kita use gambarnya berapa, itu nggak perlu. Jadi kita tinggal bikinkan dia suatu backgroundnya itu kita bikinkan dia masking, kemudian kita tinggal masukin gambar-gambarnya ini dalam masking tersebut. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk push up lutut, push up tangan di atas bangku dan juga peregangan kobra. Oke, kita masuk dalam push up lutut, kita lakukan hal yang sama, kita masukkan rectangle ini ke dalam grup 27. Oke, rectangle 62 dia berada di grup 27. Kita tinggal drag and drop, kita masukin ke grup 27. Nah, di sini setelah itu kita buatkan dia use as max.
Nah, jadi dia merupakan apa, kita jadikan dia sebagai nesting ya. Setelah itu kita masukkan lagi aset kita. Ini push up lutut seperti ini. Kita masukkan ke dalam frame, kita kecilkan gambarnya, segini, tapi nanti kita sesuaikan. Lalu eh, ini kan masuk dalam grup sini ya. Nah, kalau ini karena saya kopas asetnya dari desain saya, jadi dia masih masuk ke dalam grup, masih dalam grup. Tapi kalau kalian masuk dalam entahan, dia hanya isinya ini doang. Isinya iStock apa, isinya file fotonya. Grup ini tidak penting, kayak saja. Isinya foto ini aja. Kalau kalian impor dari luar, ini kan karena saya kopas dari aset yang udah ada, aset saya ini, maka dia akan jadi dalam suatu grup. Nah, aslinya kalau impor dari luar isinya cuma iStock foto ini aja, file fotonya tadi. Nah, setelah itu ini kita masukin ke dalam ini grup berapa ya? Untuk dia adalah grup 27. Gambar ini kita masukin ke dalam grup 27. Nah, di grup 27 taruh di atas masking rectangle 62. Nah, otomatis dia akan berada di dalamnya. Kita atur ukurannya. Setelah itu kita mainkan lagi. Lalu kita masuk ke dalam push up. Kita lakukan hal yang sama. Kita pindahkan rectangle 63 ini ke dalam ini grup 28. Kita masukkan dalam grup 28 ya. Kita masukkan ke grup 28. Nah, ini kita masuk dalam grup 28, kita klik kanan, kita jadikan dia masking lagi. Setelah itu kita masukkan gambar, ini push up saja. Untuk push up-nya ini kita masukkan ke sini. Lalu kita kecilkan gambarnya. Ini masuk dalam grup. Ini kita keluarkan. Ini kita hapus. Dan ini kita masukkan langsung ke dalam grup 28. Nah, kita atur gambarnya. Kita lakukan hal yang sama lagi pada push up di atas bangku. Kita masukkan ini ke dalam grup 29. Grup 29. Oh, itu belum masuk grup ya, kita masukin grup 29. Kemudian kita ubah rectangle ini menjadi nesting ya. Nah, setelah itu kita masukkan aset kita, yaitu push up tangan di atas bangku. Kita masukin dalam frame, kita zoom in, lalu kita kecilkan ukuran. Nah, karena ini masuk dalam grup, ini kita keluarkan lagi. Grup ini kita pindahkan, lalu kita geser grup ini di grup 29. Gambarnya kita tarik ke bawah, ukurannya kita kecilkan. Nah, push up tangan di atas bangku, selesai. Dan kita lanjutkan untuk peregangan peregangan kobranya ya. Ini rectangle 65 untuk grupnya itu grup 31. Rectangle 65 kita masukkan grup 31. Kemudian rectangle 5 kita klik kanan, kita pilih use as next. Lalu kita inputkan aset kita dengan kobra ini.
Nah, kita zoom in, kemudian masukkan dia dalam suatu frame karena di sini dia masih di luar ya. Di sini dia sudah masuk di frame-nya sini. Kita sesuaikan ukuran, ini kita keluarkan, ini kita delete, kemudian hasil ini kita scroll di grup 31. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukurannya, kita zoom in saja biar gampang. Nah, ukurannya di sini, teman-teman. Oke, kemudian untuk tombol mulainya, ini kita klik di sini, terus kemudian bisa kita atur warnanya menjadi biru. Untuk warna biru yang kita gunakan yaitu biru agak terang ya. Kalau kita sesuaikan saja, udah biru yang kita gunakan biru terang. Kemudian untuk pemilihan warna fontnya kita ganti menjadi warna pink. Nah, ini nanti akan kita prototypekan, kita linkkan dia, kita hubungkan dia ke detail exercise. Kita bikin detail exercise dulu. Detail exercise-nya ini kita masukkan aset dari sini ya. Nah, masukkan aset dari detail exercise ini. Sebentar. Mungkin bisa kita kopas dari atas ini aja ya. Untuk aksesnya. Oke. Untuk asetnya kita taruh ke bawah. Kemudian kita hapus icon gambar ini, kita masukkan icon kita ini dalam sini ya nantinya. Nah, ini kita harus bikin background dia rectangle ini menjadi warna ini. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama. Kita buat grup di sini. Kita di grup rectangle-nya kita masking. Use as max. Lalu ini dari sini dan gambar ini kita masukkan ke dalam grup 22. Nah, setelah itu kita atur menjadi seperti ini. Kita kurangi. Perlu diingat untuk memposisikan gambar, membawa ukuran gambar, kita harus selection atau kita pointing di gambarnya tersebut ya. Jadi jangan sampai ada di rectangle-nya. Nanti kalau kita rectangle yang kita geser yang berupa persegi panjangnya, sedangkan kita hanya ingin merubah ukuran dari gambarnya. Ini kita atur-atur. Untuk melakukan cropping itu kita tekan kontrol kemudian kita geser. Nah, tapi kita sesuaikan di tengah. Nah, ini. Oke. Lalu kita beri tanda, ini kan belum ada tanda back-nya ya. Ini kita kasih tanda back. Tentu caranya kita geser di sini sedikit, lalu untuk garis ini kita geser juga sedikit. Lalu kita kopas tanda panah ini, kita Ctrl C Ctrl V, kita taruh dalam sini. Itu warnanya kita jadikan hitam.
atur lagi posisinya. Nah, udah pas posisinya ya. Kemudian ini untuk penamaannya, untuk ukuran fontnya itu memakai 20, di sini ukuran fontnya memakai 15. Ini bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk eh, tombol kembalinya itu kita atur warnanya menjadi warna biru. Nah, ini cukup simpel. Kita atur warnanya menjadi warna putih untuk warna fontnya seperti ini. Kemudian bisa kita geser ya. Sekarang fokus di sini. Nah, setelah desain ini selesai, kita akan melakukan yang namanya prototyping. Kita akan melakukan connection ya antara satu frame dengan frame yang lain. Caranya ini kan maksudnya detail exercise. Kita tinggal tekan ini, kita pilih yang prototype, kemudian ini tetap fix ya, biar dia nggak scroll prototype-nya, nggak ada apa-apa di sini. Kemudian untuk prototype-nya di sini, nah ini posisinya fix. Oh, tetap aja sebagai parent. Nah, ini kita arahkan ke sini. Nah, jadi jika ini di running, kita klik ini, nah dia akan masuk ke loncak bintang. Ini kenapa kok nge-scroll? Nah, ini kita perbarui apa, kita perbaiki ya nanti. Nah, ini kita kasih scrolling. Ini juga kita kasih no scrolling. Nah, setelah itu ini kan selesai, kita bisa atur animasinya di sini. Nah, untuk animasinya ini kan menggunakan seperti itu, kita bisa ganti push. Nah, kita kasih geser-geser ini. Nah, untuk is out-nya kita ganti menjadi 500 saja, 500 ms. Kita coba lagi, kita tekan ini, nah, masuk ke sini. Tapi menggesernya kurang cepat ya. Harusnya menggesernya ke, jadi dia masuk dari kanan ke kiri. Kita tekan, tadi kita jalankan lagi, shred, nah udah pas. Ini kan masih belum bisa kembali. Nah, ini kita masukkan kembali ya, masukkan animasi untuk kembalinya. Nah, kembalinya ini animasinya sama caranya, kita masuk ke prototype, kemudian kita tarik tanda panah ke sini, teman-teman. Setelah itu animasi yang kita gunakan yaitu dia eh, push lagi, tapi slidingnya menggunakan ini karena dia akan kembali kan. Jadi dari kanan ke kiri. Kita coba sini, kemudian kita masuk ini, kita klik sini, terus kita kembali. Nah, kembali lagi ke sini. Oke. Maaf ini untuk anunya bukan kembali ya, harusnya ini selanjutnya. Nah, gitu. Oke, kita bisa atur seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan di screen-nya biar detail. Ini untuk tambahan saja ya. Saya akan menambahkan suatu screen lagi, yaitu uh, untuk si start exercise ya. Oh ini maaf gambarnya bukan ini harusnya ya.
Saya sudah menyiapkan tadi. Oh, nah, gambarnya benar ini, teman-teman. Kita kontrol C di gambarnya, kita kontrol V, kita geser aja ke bawah seperti ini. Nah, ini kita geser bawah, begini kita hapus lagi gambarnya, kita seperti ini ke sini. Nah, ini kita masukin ke dalam sebentar, grupnya hilang ya. Kita kontrol set lagi. Nah, ini untuk rectangle supaya tidak bingung, kita coba kasih warna lagi aja. Oh, ini rectangle-nya ya sini salah nggak pelan. Kita dikasih warna. Kita kontrol V lagi gambar aset kita. Terus ini kan tadi loncat bintang. Oh, maaf ya, rupanya ikut kehapus tadi. Mungkin bisa kita bikin lagi teman-teman untuk kotakannya. Itu cukup mudah, kita cuma bikin, tinggal membuat di sini, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian untuk radiusnya bisa kita atur menjadi 10. Oke, cukup seperti ini, kita geser. Nah, untuk rectangle ini kita masukkan menjadi dia kita atur sebagai use as max. Setelah itu gambarnya ini tinggal kita masukkan ke sini. Nah, kita sesuaikan. Nah, sesuaikan di sini. Nah, nah ini bisa kita tambahkan, maksud saya tambahkan lagi satu screen untuk memperjelas si prototype ini. Nah, screen yang akan kita tambahkan itu adalah start exercise-nya ya. Ini cukup mudah. Kita kopas lagi aja dari sini profilnya ya. Saya siapkan lagi. Nah, ini di sini uh, untuk rectangle-nya itu kan dia masuk grup 22 kan. Seperti biasa ini kita hapus rectangle 22, rectangle 2 di grup 22, bisa klik kanan, kemudian use as max. Nah, skinnya udah ada. Lalu untuk aset yang loncat bintang tadi itu bisa kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita taruh sini, asetnya kehapus ya tadi ya. Bisa kita masukkan ke frame ini, kemudian dia masuk ke rectangle 2. Nah, itu selesai. Nah, ini untuk kembalinya ini kita atur lagi menjadi warna biru ya. Rectangle-nya kita ganti menjadi warna biru. Oh, salah birunya. Biru yang terang. Dan untuk warna font kita ganti menjadi warna putih. Nah, oke. Setelah itu untuk prototypingnya, untuk koneksi antar frame-nya, kita balik lagi di prototype, kemudian dimulai ini dia langsung masuk ke screen ini. Jadi saat user menekan mulai, dia akan masuk ke sini, tapi saat user masuk ke sini loncat bintang, dia akan masuk ke detail exercise. Baru waktu kita klik selanjutnya, dia akan masuk ke halaman ini. Tuh. Nah, ini bukan kembali sebenarnya, ini adalah selanjutnya. Oke.
Nah, kita atur seperti ini. Ini bisa kita lakukan prototyping dari sini. Ketika dia diklik kembali, dia akan balik lagi ke user exercise screen ini. Nah, ini yang belum kita kasih animasi ya tadi ya. Kita klik lagi di sini, kita kasih animasinya itu, coba kita move in ya, move in ininya ke sini. Ininya tetap 500. Kan terjadi ya, kita coba saat ditekan ini ke sini, saat kembali ke sini, saat ditekan mulai masuk loncat bintang. Terus tekan kembali langsung ke halaman sesuatu. Ini bisa kita otak-atik untuk animasinya. Di sini saya coba masukin di soft ininya is in, dan saat ini diklik. Nah, ini lebih bagus ya menurut saya. Ininya kita kasih tetap dia push, tapi animate-nya dari sini. Jadi dia masuk kanan ke kiri. Oke, kita jalankan. Saat kita tekan ini, dia masuk ke loncat bintang. Dia kebalik gini. Saat kita tekan mulai, dia ke loncat bintang, masuk ke detail start exercise-nya. Saat kita tekan kembali, dia akan masuk ke halaman exercise ini ya, exercise screen. Itu ini mungkin bisa kita tulis saja di sini. Ya, demikian untuk presentasi saya, materi mengenai tutorial membuat hi-fi dan juga prototype-nya. Ya, terima kasih telah menonton dan selamat berjumpa lagi.